Baik, saya mulaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Pak Yaris Adiel Fajrin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Penologi dan Viktimologi, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rania Rahmi Andita dengan NIM akhir 484, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema hubungan pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan KUHP nasional, yang dimana dalam hal ini ditujukan sebagai pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah ini. Nah, untuk itu izinkanlah saya untuk memaparkan beberapa materi, di antaranya adalah sistem pemasyarakatan itu sendiri, kemudian tujuan pemidanaan, dan apa sih hubungan dari keduanya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem pemasyarakatan itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwasanya sistem pemasyarakatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Nah, dibuatkannya undang-undang pemasyarakatan ini adalah untuk agar memberikan eh, agar ditujukan kepada seorang narapidana menjadi lebih manusiawi, reformis, dan juga berorientasi di kemudian hari. Jadi ditujukan kepada seseorang narapidana ini dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan di dalamnya pun diatur mengenai dengan rehabilitasi. Nah, sebelumnya dibuatkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini tuh pasti tidak luput dari beberapa asas yang saling berkaitan. Untuk asas yang pertama adalah asas keadilan. Siapa yang tak kenal dengan keadilan? Pasti kalau misalnya kita belajar dengan hukum akan berdekatan dengan keadilan itu sendiri. Nah, undang-undang ini dibuat salah satunya adalah yang berkorelasi dengan asas yakni keadilan karena dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat ini mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Kemudian untuk asas yang kedua adalah asas kemanusiaan. Nah, asas kemanusiaan ini berkaitan dengan salah satu prosedur yakni pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri, yang dimana seorang narapidana ini akan dibina oleh petugas kemasyarakatan dengan mengutamakan perlakuan yang manusiawi dan menghormati satu sama lain. Jadi dengan kata lain, petugas petugas pemasyarakatan ataupun orang-orang yang bertugas di pemasyarakatan tersebut eh, tidak saling merendahkan martabat satu sama lain antar manusia. Sebagaimana hal ini itu termaktub di dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Jadi, memang pada dasarnya hal ini ditujukan kepada seorang narapidana yang berkemanusiaan ini asasnya saling berkaitan, karena pada dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini fokusnya adalah eh, sebagai upaya rehabilitasi dan pemasyarakatan dan juga pemulihan kepada seorang narapidana ini. Nah, sedikit flashback mengenai KUHP kolonial zaman Belanda yang sebelumnya itu adalah bertujuan untuk memberikan pembalasan yang setimpal. Sedangkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya adalah preventif ataupun pencegahan dan juga rehabilitasi. Maka dengan demikian asas kemanusiaan ini saling berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Nah, tujuan pemidanaan itu sendiri diatur di dalam pasal 51 Undang-Undang KUHP kita yang baru, yakni nomor 1 tahun 2023, yang terdiri dari empat butir. Yang pertama, butir A berbunyi mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Nah, di dalam poin A ini
adalah dibagi menjadi dua klausul sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Yaris di kelas, di mana pencegahan atau preventif ini dengan penegakan norma hukum atau secara represif. Nah, di mana klausul ini adalah memberikan efek jerah kepada seorang narapidana ini eh, agar tidak menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana di kemudian hari. Dan yang kedua, klausulnya berbunyi melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat. Jadi ini lebih difokuskan kepada hukuman mati apabila seseorang tersebut dirasa melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan yang dirasa berat dan juga berbahaya. Kemudian untuk butir B, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Nah, hal ini ditujukan dan ini berkorelasi dengan sistem pemasyarakatan kita, yakni dengan adanya pembinaan dan resosialisasi. Jadi hal ini memang saling berkaitan yang nantinya akan akan saya jelaskan setelah eh, setelah setelah pemaparan materi mengenai tujuan pemidanaan ini. Kemudian butir C berbunyi menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Nah, hal ini lebih difokuskan kepada bagaimana seorang narapidana menyelesaikan sebuah konflik. Nah, sebuah konflik di dalam hal ini menggunakan restoratif justice. Siapa sih yang tak kenal dengan restoratif justice? Jadi, restoratif justice ini lebih mengutamakan kepada memulihkan kembali keadaan semula seperti tidak terjadinya suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dan yang terakhir, butir D berbunyi untuk menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada eh, narapi pada terpidana. Nah, hal ini berkaitan dengan hati nurani seseorang yang dimana menyentuh menyentuh secara kepribadian, menyentuh hati nurani ini dalam artian ketika seseorang yang melakukan kesalahan ataupun seseorang yang melakukan kejahatan ataupun tindak pidana ini beresiko dengan hati orang lain. Jadi, semisal contoh ada suami membunuh istri karena kesalahan yang dianggap berat mungkin. Nah, kemudian dari pasangan suami istri ini melahirkan seorang anak. Nah, yang dimana anak ini merasa ditinggal karena suaminya dipenjara akibat pembunuhan istrinya dan sedangkan dirasa istrinya pun meninggal. Jadi anak yang menjadi korban dalam hal ini sehingga seorang suami tidak memikirkan bagaimana kedepannya seperti apa karena padahal ada anaknya seperti itu. Nah, lanjut mengenai asas dari sistem pemasyarakatan itu sendiri yakni asas pembinaan. Nah, asas pembinaan hal ini termaktub di dalam Butir B memasyarakatkan terpidana ini yakni dengan dilakukan pembinaan. Jadi pembinaan yang dimaksud dalam sistem pemasyarakatan ini tuh lebih difokuskan bagaimana caranya seorang petugas kemasyarakatan ini itu bisa berorientasi dan juga membuat reintegrasi sosial narapidana ini tuh dikembalikan kepada masyarakat dan juga keluarganya menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, kemudian dari asas yang telah saya jelaskan pasti tidak luput dari adanya tujuan pemasyarakatan. Nah, tujuan pemasyarakatan yakni meningkatkan kesadaran hukum bagi bagi narapidana. Nah, siapa yang tak akan merasakan kebermanfaatan itu dikarenakan pada dasarnya pembinaan ini ditujukan kepada narapidana agar seseorang ini itu merasa bahwasanya kejahatan ataupun tindak pidana tidaklah benar untuk dilakukan di sekitar masyarakat karena ya akan berakibat fatal dengan pelakunya akan dihukum dengan yang pada intinya adalah seorang narapidana ini akan disadarkan oleh petugas kemasyarakatan, akan dibina, akan dibimbing di pemasyarakatan, di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk pembinaan tersebut. Nah, maka dari itu mereka akan merasa, oh bahwasanya apa yang saya lakukan sebelumnya adalah perbuatan yang salah. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan
meningkatkan kemampuan narapidana ini untuk hidup secara mandiri dan berguna bagi kalangan masyarakat dan juga keluarganya. Nah, pasti hal ini saling berkaitan satu sama lain karena pada dasarnya kita hidup saling bersosialisasi, kita hidup saling bersosial, maka dari itu akan berhubungan dengan masyarakat supaya kita dipandang oleh masyarakat ini menjadi seseorang yang lebih baik dan juga kita diterima keluarga karena pada dasarnya kita juga memiliki seorang keluarga di mana kita akan mencontohkan hal-hal baik kita kepada keluarga dan yang terakhir adalah mengurangi resiko kekambuhan dalam melakukan tindak pidana. Jadi dengan seorang yang dulunya menjadi seorang narapidana dibina dan juga diawasi oleh petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan ini supaya kembali menyadarkan bahwasannya mereka tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Nah, fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri adanya fungsi pembinaan kepribadian. Jadi, pembinaan kepribadian ini itu ditujukan ketika adanya interaksi petugas kemasyarakatan dengan narapidana ini tuh untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, melakukan suatu aktivitas ini adalah sama halnya dengan layaknya kita seperti berkonsultasi. Jadi layaknya kita seperti berkonsultasi kepribadian. Jadi kita eh, akan membentuk sebuah karakter, akan membentuk sebuah karakter dari masing-masing narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Jadi mereka akan menyalurkan bagaimana ada kondisi seperti fisika, maaf, ada kondisi seperti mental kah atau keterbelakangan apakah, kemudian yang dikaitkan dengan kondisi psikis dan juga mental dari masing-masing narapidana. Kemudian adanya pendidikan dan pelatihan kerja. Nah, pendidikan dan pelatihan kerja ini adalah layaknya seperti kita menyalurkan hal-hal positif yang disenangi. Jadi, seseorang narapidana, seseorang juga memiliki hal-hal yang disegani, sehingga mereka ketika berada di lembaga pemasyarakatan ini juga dapat dilakukan hal-hal yang positif, menunjang hal-hal yang positif yang mereka sukai. Dengan begitu, kembali kepada tujuannya, jadi supaya mereka ini tuh lupa bahwasanya eh, mereka bisa melakukan kegiatan positif yang dimana akan berdampak di kemudian hari agar mereka ini ya merasa bahwasanya kegiatan pelatihan dan pendidikan ini tuh ternyata itu penting supaya ya mereka diberikan wawasan luas dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan. Jadi peningkatan kesejahteraan ini berkaitan dengan hak-hak yang akan diterima oleh mereka di lembaga pemasyarakatan tersebut. Jadi mereka dianggap sama rata, tidak adanya diskriminasi satu sama lain. Kemudian hak mereka juga disamaratakan, entah itu hak untuk beribadah, hak untuk diberikan kehidupan yang layak, diberi makan, diberikan minum dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah proses daripada pembinaan dan juga rehabilitasi karena difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini lebih kepada pembinaan dan juga rehabilitasi, maka ya fokusnya adalah untuk itu. Dan dalam hal ini pasti tidak luput dari adanya kerjasama daripada partisipasi masyarakat, eh, asimila ada ada partisipasi masyarakat yang dimana masyarakat ini juga berperan penting dalam mendukung seorang narapidana ini untuk dibina oleh dibina di lembaga pemasyarakatan tersebut karena sekarang logikanya kalau misalnya seseorang narapidana ini tidak didukung oleh masyarakatnya menjadi seseorang yang lebih baik, jadi ya percuma saja pembinaan dan juga rehabilitasi itu dilakukan ketika memang tidak ada dukungan dari keluarga ataupun masyarakat. Jadi setidaknya ketika seseorang tersebut dibina ataupun direhabilitasi di lembaga pemasyarakatan dengan adanya keterkaitan petugas kemasyarakatan ini, maka dari itu ya wajiblah untuk didukung. Setidaknya masyarakat ini tidak mendikte bahwasanya saya tidak mau berteman dengan dia, saya tidak mau berkenalan lagi dengan dia, atau dalam artian saya mengucilkan narapidana tersebut karena sebelumnya telah melakukan kejahatan ataupun tindak pidana. Nah, kemudian eh, untuk selanjutnya hal ini saya akan menjelaskan mengenai eh, paradigma dari retributif ke restoratif karena seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan bahwasanya hal ini pasti berkaitan dengan KUHP nomor 1 tahun 2023 yang tentang tujuan pemidanaan itu karena dibuatkannya undang-undang
Undang-Undang Nomor 22 tahun tahun 2022 ini tuh memang ditujukan sebagai pemulihan ataupun restor kepada masyarakat ini menjadi lebih baik. Karena ya pada dasarnya sebelumnya sanksi penjara itu memang sebenarnya sanksi penjara masih ditetapkan sampai saat ini. Akan tetapi pada dasarnya di KUHP lama itu lebih menekankan kepada pembalasan setimpal. Akan tetapi ya memang para hakim lebih seringkali menjatuhkan hukuman kepada narapidana untuk di hukuman penjara. Nah, sedangkan di KUHP nomor 1 tahun 2023 ini bergeserlah paradigma dari yang retributif ataupun pembalasan kepada restoratif karena ya memang eh, tujuan daripada hal ini dibuat supaya lebih memasyarakatkan satu sama lain, lebih memasyarakatkan manusia yang dimana hal ini supaya antar manusia ini mendapatkan seimbang, mendapatkan posisi yang setara, mendapatkan posisi yang seimbang di mata hukum satu sama lain. Nah, akan tetapi dalam di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ini tentang sistem pemasyarakatan itu pasti sebenarnya itu tidak luput dari adanya dampak positif dan juga dampak negatif daripada diberlakukannya ini. Sebenarnya sudah efektif atau tidaknya ini tuh tergantung. Jadi eh, untuk terlaksana dengan baiknya itu sebenarnya tuh sudah termasuk baik. Pengoptimalannya itu sudah baik. Akan tetapi di implementasinya di lapangan ini adalah kurang dikarenakan ya ada beberapa hal yang menjadi indikator mengapa sistem pemasyarakatan ini ternyata di lapangannya itu belum terlaksana dengan baik. Jadi regulasinya itu sudah baik, regulasinya sudah baik karena ditujukan sebagai pembinaan dan juga rehabilitasi ataupun pemulihan, kemudian berdasarkan tujuan pemidanaan berdasarkan undang-undang kita yang baru, kemudian pembinaan dan kepribadian dilaksanakan secara baik, adanya interaksi petugas dan juga narapidana ini itu terlaksana dengan baik, ya akan tetapi dalam hal ini tuh tidak luput dari mengapa sih dilakukan di mengapa undang-undang pemasyarakatan ini dirasa implementasinya di lapangan ini tuh ternyata kurang sedikit optimal dikarenakan ya karena overcrowding atau overkapasitas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya eh, beberapa beberapa lembaga pemasyarakatan saat ini tuh dirasa melebihi kapasitas karena pada dasarnya ya hakim selalu menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang narapidana ini yang membuat beberapa lapas menjadi over kapasitas. Kemudian eh, sehingga sehingga menyebabkan dari overkapasitas ini adalah pembinaan dan juga pengawasan ini tuh dirasa tidak efektif karena ya antara petugas dan juga narapidananya ini tuh mungkin tidak sebanding atau sumber daya manusianya dari petugas ini tuh tidak banding sehingga memungkinkan pembinaan dan juga rehabilitasinya itu eh, tidak berjalan secara optimal sehingga mereka tidak bisa fokus kepada narapidananya satu persatu atau yang lainnya. Kemudian ya keterbatasan sarana dan juga prasarananya mungkin karena dengan fasilitas tersebut mereka yang tadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, kemudian eh, apa namanya melakukan pendidikan juga pelatihan kerja dalam hal ini ya dirasa kurang karena pada dasarnya memang kurang memadai antara sarana dan juga prasarananya. Kemudian anggaran pembinaan yang mungkin tidak sebanding dengan warga binaannya karena itu tadi karena overcrowding atau overkapasitas. Kemudian kualitas dan jumlah petugas kemasyarakatannya yang tidak sebanding juga berkaitan dengan sumber daya manusianya tadi yang di dalam sehingga memungkinkan eh, pembinaan tersebut tidak berjalan efektif dan juga adanya beberapa stigma masyarakat kepada narapidana ini yang dirasa kurang. Karena pada dasarnya ketika seseorang narapidana tersebut telah berhasil dibina, telah memulihkan kembali keadaannya seperti semula dan menjadi manusia yang lebih baik, dan ternyata mereka tidak jarang untuk ditolak
kepada masyarakatnya karena merasa ya orang ini telah melakukan kesalahan, orang ini telah melakukan kejahatan, orang ini telah melakukan seorang tindak pidana, jadi dianggap orang ini jahat dan mereka tidak mau menyatukan kembali, mereka tidak mau membaur kembali kepada mereka yang rupanya mereka menjadi seseorang manusia yang lebih baik. Nah, kemudian eh, akan tetapi dalam hal ini beberapa beberapa halnya sebenarnya dengan dibuatkannya undang-undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini tuh sebenarnya itu membawa implikasi juga kepada kedepannya yang dikarenakan adalah adanya penyederhanaan prosedur remisi yang dampaknya pada stabilitas sosial. Jadi di mana dalam hal ini adalah dihapuskan persyaratan justice collaborator sebagai syarat untuk mendapatkan remisi dan hak integrasi. Jadi di dalam hal ini seringkali beberapa lembaga pemasyarakatan itu narapidana mengajukan dan memperoleh remisi secara meningkat jadi sesuai dengan implementasinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kemudian adanya penguatan pembinaan berbasis asesmen ini tuh jadi pelatihan secara konseling layaknya ya psikologis, mentalnya saling dibantu oleh petugas pemasyarakatan ini didukung dengan kegiatan spiritual di didukung dengan kegiatan spiritualnya dan selanjutnya penghapusan diskriminasi satu sama lain di dalam program pembinaan layaknya seperti kepada fungsinya yakni peningkatan kesejahteraan. Oh, maaf. Jadi lebih kepada asas pemasyarakatan yakni asas kemanusiaan yang dimana memiliki kedudukan yang sama, jadi tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian dan pengurangan overkapasitas menjadi perbaikan kondisi lapas karena pada dasarnya ya hakim yang seringkali menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang narapidana ini berupaya ketika mereka seseorang melakukan kesalahan ataupun kejahatan ini akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu seperti itu. Nah, dengan demikian sebagai penutup daripada pemaparan materi saya kali ini adalah korelasi antara tujuan pemidanaan yang termaktub dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan sistem pemasyarakatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini sebetulnya sudah beroperasi secara baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang akan menjadi PR eh, bagi aparat penegak hukum, terutama kepada hakim, yang mungkin selanjutnya ketika seseorang tersebut melakukan kejahatan ataupun melakukan suatu tindak pidana akan lebih baik apabila menjatuhkan hukuman untuk direhabilitasi terlebih dahulu. Jadi pada intinya korelasi antara keduanya ini sudah berjalan secara optimal, akan tetapi ada beberapa hal tersebut yang menjadi tugas aparat penegak hukum menjadi supaya kedepannya lebih paham antara korelasi keduanya. Dan sebagai penutup dari saya bahwasanya eh, sistem pemasyarakatan di Indonesia ini tadi rupanya dibuat secara konseptual sudah baik, akan tetapi memang belum berjalan secara optimal. Namun tujuan daripada diberlakukannya dan juga asasnya, kemudian partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi dukungan utama daripada seorang narapidana ini juga diperlukan satu sama lain dan semuanya saling berkaitan dan itulah dia pemaparan materi saya mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan berdasarkan KUHP nasional yang saat ini menggunakan KUHP nomor 1 tahun 2023 dirasa saling berkorelasi dan layak untuk dipertahankan ke depannya. Baik, itu dia pemaparan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.